Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar bersama. Pada kesempatan pagi hari ini Anda akan berikan pembelajaran yaitu pelajaran agama Islam bab 4 tentang bersih itu sehat. Sambil dipahami dan dimengerti ya. Yang pertama tentang hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut ajaran agama. Nah, jadi hadas itu maksudnya keadaan seorang yang dianggap tidak suci. Berarti orang itu tersebut tidak suci, membawa najis atau sedang melakukan berhubungan, itu yang disebut dengan hadas. Itu hadas kecil atau hadas besar, sedang tidak bersih atau tidak suci. Orang yang berhadas dianggap tidak suci walaupun keadaannya bersih ya. Jadi walaupun kita bersih itu tidak tahu kalau kita masih hadas, masih najis. Hadas dibagi menjadi dua, hadas kecil. Hadas itu najis kecil dan najis besar. Hadas itu dimaksud hadas. Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan jalan wudhu dan tayamum. Itu seperti kena air kencing, kena kotoran, itu bisa dihilangkan dengan berwudhu, dengan disucikan. Yang kedua, hadas besar adalah hadas yang hanya dapat dihilangkan dengan mandi besar. Contohnya mimpi basah, berhubungan, itu dihilangkan dengan hadas besar yaitu mandi. Yang kedua tentang najis. Najis menurut bahasa adalah kotor, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu dianggap kotor menurut syarak hukum Islam. Jadi yang namanya najis itu adalah kotor ya, seperti halnya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran manusia itu termasuk najis. Dan kencingnya anak kecil, bayi atau dewasa itu juga najis. Tohara menurut bahasa adalah bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, yang namanya tohara adalah bersuci atau bersih. Dengan cara menghilangkan najis itu harus dengan menggunakan toharoh. Sedangkan menurut istilah toharoh mensucikan badan, jadi mensucikan badannya, pakaiannya, tempatnya dari hadis dengan cara telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan syaratnya wudhu itu ada 5. Yang pertama beragama Islam, 2 mumayyiz. Yang dimaksud mumayyiz adalah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau di agama yaitu sudah baligh, akal. Nomor 3, tidak berhadas besar. Ya, tidak berhadas besar, tidak menanggung hadas besar atau membawa hadas besar. Nomor 4, membasuh dengan air suci dan mensucikan. Itu dimaksud dengan air mengalir. Ya, tidak boleh air yang tenang, harus air mengalir. Nomor 5, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Jadi harus air wudhunya harus kena kulit. Sedangkan selanjutnya rukun wudhu. Rukun fardunya wudhu yang pertama niat, harus dilafadzkan. Nomor 2, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nomor 4, mengusap sebagian rambut kepala. Nomor 5, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Nomor 6, tertib atau berturut-turut. Itu yang dimaksud dengan
rukunnya wudhu dan syaratnya wudhu. Tata cara berwudhu. Yang pertama, berniat dalam hati dan tidak mengucapkan bismillah, yaitu nawaitu wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, terus misalkan kita telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyenelani di antara jari-jari kedua tangan. Nomor 2, berkumur. Ya, harus berkumur sampai kurang lebihnya 3 kali. Kumur. Nomor 3, membasuh muka sebanyak 3 kali. Nomor 4, membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dan tangan kiri sebanyak 3 kali sampai di atas sikut, ya, di atas sikut. Nomor 5, mengusap kening sebagian kepala. Nomor 6, dan membasuh telinga, kedua telinga sampai 3 kali. Yang nomor 6, 7, membasuh kaki sampai mata kaki, kanan dulu baru kiri. Setelah itu mengucap doa setelah wudhu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna tawwabin wa ja'alna mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya yaitu tayamum. Pengertian tayamum, menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan niat. Ya, jadi tayamum itu beda dengan wudhu. Kalau wudhu menggunakan air, kalau tayamum menggunakan debu. Rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua menyapu debu ke muka, nomor 3 menyapu debu kedua-dua belahan tangan hingga ke sikut, nomor 4 tertib, yaitu mengikuti urutan. Ya, jadi rukun tayamum itu yang rukun tayamum. Sedangkan syarat sahnya tayamum, yang pertama, bertayamum apabila masuk waktu sholat, telah berusaha untuk mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nomor 3, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Harus dibersihkan dulu najisnya, jangan tayamum dulu baru najisnya kena. Nomor 4, menggunakan debu tanah yang suci, bukan yang mustakmal. Yang dimaksud mustakmal yaitu yang sudah dipakai, debu yang sudah dipakai, harus debu yang baru atau yang suci. Yang terakhir nomor 5, sekali bertayamum untuk satu sholat waktu saja. Itu ya. Sedangkan selanjutnya perkara-perkara yang membatalkan tayamum. 1, melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Nomor 2, ada air sebelum sholat, lumpuh daripada sakit, habis waktu sholat, murtad. Itu perkara yang membatalkan tayamum. Cara bertayamum, nomor 1, yaitu menepuk kedua belah tangan pada debu tangan selepas berniat. Nomor 2, tepukan pertama untuk disapu ke muka. Nomor 3, tepukan kedua untuk disapu di kedua belah tangan hingga ke siku. Debu pada tangan kiri untuk sapukan ke tangan kanan. Dan nomor 4, debu pada tangan kanan pula untuk disapukan ke tangan kiri. Itu tata caranya tayamum. Nanti bisa dipraktekkan ya. Sedangkan niatnya tayamum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi bersuci dari hadas besar. Hadas besar hanya bisa disucikan dengan mandi wajib. Jadi hadas besar itu seperti halnya berhubungan di waktu lebaran, di waktu mau ke masjid Jumatan, itu diharuskan mandi besar. Dan melaksanakan mandi wajib tidak sama dengan mandi biasa setiap pagi dan sore. Jadi mandi besar ini berbeda dengan mandi hal-halnya biasa sore. Jadi mandi wajib harus memenuhi rukun-rukun dan memperhatikan sunnah-sunnahnya. Nomor 1, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nomor 2, mengguyur air secara rata keseluruhan anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi yang sunnahnya itu yang pertama harus niat. Niatnya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nomor 2, mengguyur air secara rata. Jadi dari atas ke bawah dan seluruh sampai kaki, seluruh tubuh. Sedangkan sunnah-sunnahnya adalah yang pertama membaca basmalah. Nomor 2, berwudu sebelum mandi. Nomor 3, menggosok badan dengan tangan. Nomor 4, beristinja.
bersihin tinja itu maksudnya membersihkan barang di belakang di depan. Istinja itu berbersih, cewok ya, istinja itu cewok. Nomor 5, memulai membasuh kepala kemudian membasuh seluruh anggota. Yang nomor 6, mendahulukan basuhan anggota badan sebelah kanan. Jadi yang terakhir membasuh badan sampai 3 kali. Itu yang cara sunah-sunahnya untuk mandi besar. Itu tadi terangan dari Anda kurang lebihnya. Kalau ada yang belum paham atau masih bingung bisa ditanyakan ke Anda ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.